Aku nggak nyangka banget nih kalau tempat itu menjadi salah satu tempat yang angker di Yogyakarta. Halo guys, welcome back to my channel, Dewangga Wase. Di video kali ini aku akan bercerita lagi nih tentang tempat-tempat misteri atau tempat-tempat berhantu yang ada di Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe dulu channel ini supaya channel ini menjadi semakin besar dan dikenal banyak orang gitu ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, Benteng Vredenburg. Benteng ini merupakan salah satu situs yang sudah terkenal ya, situs sejarah yang sudah terkenal di Yogyakarta. Untuk kalian yang belum tahu, Benteng Vredenburg merupakan situs peninggalan Belanda yang kini menjadi salah satu objek wisata museum di Yogyakarta. Cerita misteri ini pertama kali muncul pada saat adanya pameran lukisan di Benteng Vredenburg. Festival Kesenian Jogja diadakan pada siang hari dan tiba-tiba banyak sekali pasukan Belanda yang muncul di area Benteng Vredenburg secara tiba-tiba, sehingga membuat para pengunjung dan para penjaganya juga akhirnya keluar dari benteng. Selain itu, para warga juga mengaku bahwa sering sekali diganggu oleh hantu noni-noni Belanda gitu ya guys, yang setengah badannya berbentuk kuda dan pada bagian perut ke atas adalah seorang noni-noni Belanda. Wow, mirip centaur gitu ya guys. Ya, manusia setengah kuda. Jadi kebayang dong guys, gimana seremnya ketika kita ada di lokasi itu ya enggak? Tiba-tiba banyak sekali pasukan Belanda gitu yang masuk ke dalam benteng yang entah dari mana datangnya. Oke, next. Kandang Menjangan atau yang sering disebut Panggung Krapyak. Kandang Menjangan ini dulunya adalah sebuah hutan guys, bagi para kerabat keraton, yang biasanya digunakan sebagai tempat berburunya mereka. Kejadian seram ini dimulai pada tahun 1613 atau 1613. Saat itu sedang ada kerabat keraton yang berburu di area tersebut. Lalu orang tersebut diseruduk oleh Kijang atau Menjangan guys, sampai akhirnya meninggal. Untuk menghormati beliau yang meninggal di situ, akhirnya dibangunlah sebuah krapyak atau yang lebih dikenal dengan Panggung Krapyak atau Panggung Menjangan, yang fungsinya untuk berlindung dari hewan-hewan buruan yang ada di sekitar itu. Jadi supaya lebih aman lagi, supaya tidak terjadi kejadian-kejadian seperti sebelumnya. Namun karena bangunan ini yang tertutup dan sinup, akhirnya warga juga merasakan efek angkernya guys. Salah satu warga mengatakan bahwa ketika masuk ke sana harus membawa seorang juru kunci supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Next, Rumah Kentang Kota Baru. Rumah ini terletak di seberang jalan SMA Steladus 1 Yogyakarta. Rumah ini diberi nama Rumah Kentang karena bagi penduduk yang lewat atau siapapun yang lewat seringkali mencium bau kentang yang sedang dibakar gitu guys. Orang-orang juga percaya bahwa yang membakar kentang itu adalah sesosok genderuwo. Yang membuat lebih seram adalah di depan rumah ini terdapat sebuah lonceng kecil yang sering berbunyi tanpa sebab. Jadi siapa nih yang membunyikan loncengnya? Apakah tertiup angin atau karena sosok-sosok yang tak kasat mata? Ya, silahkan dijabarkan sendiri ya guys. 4. Bundaran Teknik UGM. Aku nggak nyangka banget nih kalau tempat itu menjadi salah satu tempat yang angker di Yogyakarta. Universitas ini menjadi salah satu universitas yang cukup terkenal dan nama besarnya cukup dikenal di Yogyakarta ya guys, bahkan di luar negeri. Banyak mahasiswa yang menceritakan kejadian aneh yang mereka alami di sekitaran tempat ini. Dipercaya pada malam hari siapapun yang lewat tidak boleh membunyikan bunyi-bunyian atau suara atau memutar lagu Gugur Bunga. Jika ada yang memutar lagu tersebut di area ini, dipercaya akan muncul sesosok arwah pahlawan dan akan berbau kemenyan dan juga wewangian bunga seperti itu. Wah, padahal kalau sekarang sih area tersebut udah rame guys, jadi ya coba deh kapan-kapan aku kesana ya. Next, Ambarukmo Plaza. Wah, siapa nih yang nggak tahu Ambarukmo Plaza ya? Salah satu mall terbesar yang ada di Yogyakarta dan paling ramai ya. Bahkan aku sendiri sering banget kesana untuk sekedar shopping atau jalan-jalan menghilangkan penat. Tapi siapa yang menyangka bahwa tempat ini merupakan tempat yang cukup angker nih. Di balik bangunan mewahnya, mall ini menyimpan cerita yang cukup mengerikan ya guys. Nah, jadi dulunya tempat ini adalah tanah milik keraton ya guys, yang terdapat sebuah kebun buah,
kolam suci, dan juga kandang kuda yang cukup luas. Meskipun sekarang sudah ramai dan juga terdapat sebuah mall, namun tempat ini juga memiliki sebuah keanehan, yaitu rumput yang berada di area ini tidak dapat dipotong. Kejadiannya dimulai sejak ada seorang pekerja alat berat ingin memotong rumput yang ada di sana. Alat berat tersebut tiba-tiba mati dan tidak dapat dinyalakan lagi, dan pengemudinya sontak kesurupan. Setelah kejadian tersebut, akhirnya tempat itu diberikan seperti sebuah sesaji dan juga diberi taburan bunga. Setelah itu mesin tadi baru bisa menyala lagi, guys. Wah, jadi mungkin area tersebut dilindungi ya, atau ditinggali oleh banyak sekali sosok-sosok yang mengganggu alat berat tersebut. Next, jalanan Ring Road Barat. Jalanan ini terkenal sangat sepi pada saat malam hari. Cerita ini dimulai saat seorang mahasiswa tengah melintasi jalanan ini pada malam hari. Saat itu ia mengalami kejadian aneh, yaitu ia melihat sebuah gulungan rambut yang berada di pinggir jalan, dan akhirnya mahasiswa itu pelan-pelan berhenti untuk mengeceknya. Namun ia justru melihat seorang wanita berjongkok di sana. Wow, jadi serem ya guys. Ada segulung rambut gitu, tiba-tiba ada seorang wanita. Ternyata rambut itu milik wanita itu. Tapi siapa dia? Mungkin kalau ada juga yang pernah mengalaminya, teman-teman yang ada di Jogja atau pengunjung luar kota yang berada di Jogja dan kebetulan lewat tempat itu dan mengalami hal tersebut, komen di bawah ya. Nah, jadi seperti itu guys, beberapa tempat yang ada di Yogyakarta yang dipercaya cukup angker ya. Ada yang berani ke sana nggak? Mungkin aku suatu saat bakal ke sana ya, membuat vlog atau sekedar jalan-jalan atau mengetes cerita-cerita itu kebenarannya itu seperti apa guys. Soalnya aku orangnya penasaran banget dan pengen mencoba sesuatu yang agak seram kali ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kali ini. Kalau kalian punya cerita horor atau kisah-kisah yang menarik, ceritakan aja di description box. Nanti aku japri kalian langsung untuk bertanya-tanya ceritanya seperti apa gitu ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku posting video baru. Oke, see you on the next video and bye.